Assalamualaikum, sahabat-sahabat semua. Saya selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan hari ini sahabat-sahabat diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk kita berdiskusi supaya bermanfaat bagi kita. Sebelum saya lanjutkan di hari kedua di chapter kelima, sedikit saya mau review bahwa apa yang kita pelajari kemarin, bagaimana membuat anggota tim menjadi hebat. Anggota tim menjadi hebat itu dimulai dengan manajer yang hebat. Karena anak buah yang hebat tidak akan terjadi kalau nggak ada manajer yang hebat. Manajer yang hebat dan anak buah yang hebat itu di dalam organisasi harus kita bentuk ekosistemnya. Sistemnya harus kita bentuk. Supaya apa? Kalau ada anak buah hebat, manajernya hebat, perusahaannya hebat, revenue perusahaan itu akan naik, profitnya akan naik, cost-nya akan lebih efektif. Nah, untuk bisa menjadi manajer yang hebat, harus paham dulu konsep supervisi. Apa itu supervisi? Supervisi adalah menggerakkan anak buah, menggerakkan anggota tim Anda, menggerakkan karyawan yang di bawah asuhan Anda, dengan memberikan direction dan kontrol. Apa yang di direction dan kontrol? Ada dua hal, proses bisnisnya dan hasil bisnisnya. Jadi jangan cuma hasilnya yang dikontrol. Prosesnya harus dilihat, kalau prosesnya benar, insya Allah hasilnya benar. Nah, untuk memberikan direction dan kontrol terhadap proses dan hasil ini, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat itu bukan berarti galak. Kepemimpinan kuat itu adalah manajer yang hebat tadi mampu mempengaruhi perilaku. Yang tadinya tidak mampu menjadi mampu. Bisa merubah ilmu pengetahuan menjadi kemampuan pekerja anak buahnya. Bisa memberikan ilmu pengetahuan untuk merubah cara pandang, dan ini di training, di advisory, diberikan direction control, akhirnya menjadi kemampuan yang hebat anak buah. Nah, di dalam konsep supervisi tadi, kepemimpinan yang hebat itu sangat tergantung bagaimana konsep berkomunikasi. Komunikasi yang harus dilakukan oleh manajer yang hebat hanya dua kata-kata, mempengaruhi perilaku. Untuk bisa mempengaruhi perilaku, strategi komunikasi kita ada dua. Mau model Kim Jong-un atau model Nelson Mandela. Kim Jong-un adalah otokratik, Nelson Mandela adalah demokratik. Kemarin kita sudah bicarakan strateginya sampai detail. Itu yang harus kita lakukan. Nah, itu konsepnya berkomunikasi. Tetapi supaya berkomunikasi kita ini baik, anak buah kita, samina wa ta'na, saya dengar, saya patuh, dan saya taat, harus dibangun respect. Ada 5 kemarin untuk membangun respect. Kita sudah bahas. Salah satunya adalah kita harus menjadi model. Salah satunya kita harus terbuka, harus terlibat, harus menghargai, harus menunjukkan bahwa kita memang mampu berprestasi. Itu tadi sebetulnya 4 slide aja cukup. Nggak usah 2 jam kemarin. Nah, itu sebagai dasar. Makanya sekarang setelah kita pelajari menjadi bagaimana konsep berorganisasi. Kalau kemarin kita sudah persis tahu manajer melakukan aksi dengan mengelola 6M. Mengelola 6M. Apa 6M? Man dan woman, machine, material, method, market, dan money. Nah, ini Anda harus kelola. Harus kelola dengan baik. Anda sumber daya ini harus kelola supaya Anda di dalam melakukan aksi dengan melakukan supervisi bisa menghasilkan sesuatu yang sangat efektif dan sangat efisien. Oleh sebab itu
kemarin itu kita coba bicara mengenai apa itu manajer, apa itu manajemen, dan apa itu supervisi. Jadi dasarnya sudah di dalam pengetahuan manajemen sudah saya sampaikan. Nah, sekarang saya akan masuk konsep berorganisasi. Bagaimana konsep berorganisasi? Apakah suara jelas? Jelas, Pak. Pak Aris belum masuk, mau diberi kesempatan dulu nih, Bu Septiwi sudah hadir. Oke. Ya, terima kasih Pak Ari, terima kasih rekan-rekan semua. Sebenarnya kemarin saya hanya mencoba apa yang saya pahami ya Bapak ya. Jadi kemarin itu Bapak menjelaskan ada 3 materi. Yang pertama adalah menjadi anggota tim yang hebat, kemudian mengenai manajer dan manajemen, kemudian konsep supervisi, dan yang terakhir adalah menjadi manajer hebat dengan membangun respect. Untuk slide selanjutnya, saya mencoba merangkum untuk menjadi atau membentuk tim anggota yang hebat. Itu CFTV kalau berkenan dibuka cam-nya kalau memungkinkan. Oh, baik Bapak. Biar bisa di spotlight. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk menjadi seorang anggota tim yang hebat, jadi sebenarnya konsep yang pertama adalah anggota tim itu apa aja sih? Jadi anggota tim itu terdiri dari manajer dan kemudian ada anak buah. Dalam tim itu kita harus mempunyai pemahaman atau cara pandang yang sama. Nah, kemudian seorang orang hebat itu harus mampu mensupervisi anak buahnya terutama dengan jelas dan terukur. Nah, makanya akan terbentuk tim yang hebat. Dalam proses ini diperlukan ilmu pengetahuan, yaitu kemampuan, pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan. Di samping itu untuk menjadi manajer yang hebat harus punya strategi dan taktik. Dalam strategi dan taktik itu ada 3 pilar dan 3 pondasi yang akan mendukung tercapainya strategi dan taktik seorang manajer untuk menjadi seorang manajer yang hebat. Kemudian untuk slide yang berikutnya adalah mengenai manajer dan manajemen, Pak. Kalau menurut kami manajer itu adalah orang yang menjalankan proses manajemen. Jadi proses manajemen itu akan berjalan dengan adanya seorang manajer. Kemudian apa yang dilakukan oleh seorang manajer adalah memaksimalisasi sumber daya bisnisnya. Seperti Pak Ari bilang bahwa sumber daya bisnis itu adalah karyawan, peralatan, material, metode, dan market money-nya. Nah, dari maksimalisasi sumber daya bisnis itu akan menghasilkan hasil yang luar biasa dengan terciptanya good product, good system, dan kemudian good people terutama. Kemudian untuk materi mengenai konsep supervisi, apa itu konsep supervisi? Sebenarnya kalau saya baca adalah memberdayakan karyawan itu sendiri. Kemudian peran manajer sangat penting pada saat dia dapat mensupervisi SDM yang ada di timnya dia dan akan menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Nah, apa yang akan dilakukan pertama adalah dengan direction dan kontrol, bahwa memastikan proses dan hasil, intinya proses itu berjalan seperti yang diharapkan dan akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Kemudian dia juga harus mempunyai kepemimpinan yang kuat, dan yang paling penting adalah berkomunikasi dengan benar, jelas, terukur, dan tertulis kepada anak buahnya. Kemudian untuk yang slide terakhir adalah mengenai konsep berkomunikasi, bahwa komunikasi adalah jalan untuk mempengaruhi perilaku. Jadi dengan berkomunikasi akan bisa merubah anak buah, intinya seperti itu. Nah, diperlukan kesepahaman dalam menerima informasi. Intinya antara manajer dan anak buahnya harus mempunyai kesepahaman yang sama agar informasi yang diterima atau yang akan disampaikan itu dapat dijalankan sesuai dengan jalannya. Kemudian peran manajer untuk melakukan komunikasi, bahwa dia harus melakukan komunikasi secara benar, jelas, terukur, dan tertulis. Komunikasi yang dilakukan bisa ada beberapa metode, bisa autokratik maupun demokratik. Intinya bisa juga kombinasi keduanya. Kemudian hal ini juga akan menghasilkan hasil yang luar biasa, sehingga pekerjaan dalam tim itu akan berjalan dengan baik, dan yang pertama adalah SDM dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian untuk yang membangun respect, bahwa sangat penting pentingnya peran supervisi melalui komunikasi. Intinya kita harus sebagai manajer harus melakukan komunikasi baik secara efektif, kemudian kita harus berkomunikasi yang intinya bisa mempengaruhi perilaku dari SDM di bawah kita. Kemudian yang terakhir adalah membranding diri sendiri. Intinya anak buah itu respect kepada manajer. Jadi anak buah peduli kepada manajer, kemudian patuh
kepada aturan manajer dan samina watokna. Kemudian akan menghasilkan hasil yang luar biasa juga, karena penelitian akan berjalan dengan lancar dan SDM-nya akan melakukan pekerjaan. Terima kasih Pak Ari. Iya, Mbak. Sama. Oke, saya akan lanjutkan diskusi kita. Pak Yan, jelas Pak Yan? Jelas Pak, tapi belum slideshow Pak. Oke, iya. Oke, saya akan sharing mengenai konsep berorganisasi. Kenapa saya munculkan kesan? Supaya teman-teman bisa nanti melakukan strategi dan taktik yang benar di kaitannya dengan organisasi ini. Kalau aksi manajemen itu kan harus membuat strategi dan taktik. Oke. Nah, konsep berorganisasi untuk bisa menciptakan anggota tim yang hebat. Jadi bukan hanya sekadar berorganisasi, tapi berorganisasi untuk bisa menciptakan anggota tim yang hebat. Nah, apa definisi dulu? Saya selalu memulai sesuatu dengan definisi, supaya cara pandangnya sama. Definisi organisasi adalah pengelompokan yang sistematis dari orang, dari pegawai, dan bersama-sama untuk membawa beberapa tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Jadi dikelompokkan. Loh Pak, orang saya kan cuma 5, bisa juga dikelompokkan. Orang saya kan cuma 3, bisa. Apalagi 300 atau 400 orang. Sangat bisa dikelompokkan. Nah, kalau kita bicara organisasi, itu menyangkut 3 hal penting. Esensinya itu 3. Ada orang, ada sistem, ada yang mengusulkan. Organisasi itu mesti ada yang mengusulkan. Apakah itu manajernya, ataukah anak buahnya, atau direkturnya yang mengusulkan. Mengusulkan melakukan aksi agar organisasinya atau perusahaan itu melakukan proses bisnis dan menghasilkan hasil bisnis. Dengan sistem yang ada, dengan orang yang ada. Ini esensi ini harus dipahami dulu. Ya. Nah, sahabat, tadi saya bilang ada orang. Artinya apa orang? Orang untuk membuat keputusan dan melakukan kegiatan, mengubah tujuan menjadi kenyataan. Merubah tujuan menjadi kenyataan. Ada sistem. Sistem pembagian kerja mendefinisikan peran anggota dalam organisasi, membuat aturan dan membuat regulasi. Jadi ada orang yang melakukan, ada sistem sebagai patokan untuk dia bekerja. Yang ketiga adalah proses mengusulkan, yang biasanya dinyatakan di dalam hal tujuan dan sasaran. Jadi organisasi itu dimanapun organisasi, sahabat-sahabat, ya, dimanapun organisasi, itu akan menyangkut 3 hal. Ada orang, ada sistem, ada mengusulkan. Nah, kalau Anda jadi manajer, Anda akan mengusulkan kepada tim Anda. Tapi sebelum Anda usulkan, Anda instruksikan, Anda harus mengusulkan kepada atasan supaya disetujui. Apa yang diusulkan? Sistem yang baik, yang efektif dan efisien. Apa yang diusulkan? Membangun orang dari tidak bisa menjadi mampu melakukan. Ini tugas Anda sebagai manajer. Nah, organisasi tadi ada orang, ya. Ada orang itu artinya orang untuk membuat keputusan, melakukan kegiatan yang mengubah tujuan menjadi kenyataan. Itu orang. Nah, siapa yang membangun orang ini? Dari tidak bisa menjadi bisa menjadi luar biasa hasilnya? Manajernya. Ketika ada sistem pembagian cara melakukan pekerjaan. Siapa yang membangunnya? Manajernya. Disesuaikan dengan goal yang akan dicapai. Oleh sebab itu, manajernya mengusulkan, memastikan orang punya kemampuan untuk bekerja, memastikan membangun sistem yang benar. Nah, oleh sebab itu manajer tadi melakukan aksi manajemen dengan melakukan supervisi, dengan mengusulkan, dengan menginstruksikan, dengan memberikan direction, dengan memberikan kontrol yang
efisien terkait cara melakukan pekerjaan, efektif terkait hasil melakukan pekerjaan. Landasan dasarnya apa melakukan aksi? 6M, M1, M2, M3, M4, M5, N6. Memahami sempurna ini dulu. Ini landasan untuk lakukan. Lakukanlah TOS analisis. Nanti akan saya bahas TOS analisis. Jadi ini landasan dasar untuk melakukan aksi, memberikan usulan, memberikan instruksi, memberikan direction, dan memberikan kontrol. Nah, di dalam manajer melakukan aksi manajemen, tadi landasan untuk melakukan adalah 6M. Memahami secara 6M melakukan TOS analisis. Dengan Anda melakukan TOS analisis, TOS itu Threat, Opportunity, Weakness, and Strength analysis, Anda akan melihat ancaman nyata dari aksi manajemen yang ini Anda capai apa. Jadi Anda melihat apa yang mengancam kegagalan Anda. Apa yang mengancam kegagalan aksi Anda. Di dalam TOS analisis akan kelihatan. Kedua, kelemahan di setiap sumber daya akan dilihat. Kekuatan di setiap sumber daya akan dilihat. Yang tidak efisien, yang tidak efektif di setiap sumber daya di dalam organisasi tadi. Dengan TOS analisis akan Anda melihat. Nah, dengan Anda melihat itu, Anda bisa mengusulkan, Anda bisa menginstruksikan, Anda bisa memberikan direction dan memberikan kontrol. Tanpa landasan itu di dalam berorganisasi, Anda nggak akan bisa mengusulkan. Nah, saudara-saudara, teman-teman, ada 4 perubahan yang selalu mempengaruhi strategi taktik kita. Ada 4. Yang pertama, di dalam strategi kita memberikan usulan, memberikan masukan, memberikan instruksi, sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan teknologi. Sangat dipengaruhi adanya perubahan teknologi. Yang kedua, perubahan kompetisi dan persaingan. Yang ketiga, perubahan komunitas masyarakat. Yang keempat, perubahan karena environment atau peraturan pemerintah. Keempat macam ini, teknologi, kompetisi atau persaingan, komunitas masyarakat, peraturan pemerintah, dan environment, sangat mempengaruhi strategi Anda di dalam organisasi. Strategi taktik Anda di dalam organisasi. Jadi ada 4. Ya. 4 tadi apa? Untuk mengusulkan strategi taktik sangat dipengaruhi oleh teknologi, oleh persaingan atau kompetisi, oleh adanya komunitas, what the customer need-nya, apa kebutuhan daripada pelanggan-pelanggan kita, kan peraturan pemerintah, environment-nya. Peraturan ini sangat dominan mempengaruhi. Misalnya sekarang untuk pembelian di government, kalau dulu tender bebas, sekarang ini harus masuk LKPP, pakai e-katalog, strategi semuanya mengacu ke situ. Apakah di kesehatan, apakah di lain-lain. Perubahan karena komunitas masyarakat mempengaruhi juga. Dulu sukanya adalah yang manis-manis. Sekarang sukanya manis asam, nano-nano. Berubah strategi. Yang ketiga karena kompetisi. Nah, manajer harus mampu mengelola perubahan secara konsisten yang terjadi dan dapat mengantisipasi di dalam pembuatan strategi. Jadi kalau sahabat-sahabat mau bikin strategi di dalam organisasi Anda, karena organisasi ada 3. Ada orang, ada sistem, ada mengusulkan. Artinya mengusulkan adalah mengusulkan strategi dan taktik. Untuk bisa mengusulkan strategi taktik, 4 hal yang mempengaruhi. Bagaimana teknologi? Sekarang Gojek dan sebagainya, Masya Allah. Kompetisi, saya nanti akan kasih contoh satu persatu. Ini, dengan adanya perubahan teknologi, bisnis model berubah. Strateginya harus berubah kalau bisnis modelnya berubah. Anda di dalam perusahaan Anda, organisasi Anda, bisnis modelnya harus berubah. Perubahan dari sekarang ada Gojek, ada Grab. Pesen obat aja sekarang nggak perlu datang bisa. Pesen makanan apa-apa dari kantor bisa. Di Alibaba.com mau pesen mesin aja bisa apa aja.
Bisa lihat dengan adanya teknologi. Shopee, Tokopedia, sekarang Halodoc. Dengan adanya Halodoc, kita bisa konsultasi obat dan sebagainya. Dengan blibli.com sekarang memudahkan kita untuk membeli barang dan sebagainya. Ini pola karena perubahan teknologi. Perubahan pola persaingan. Dulu hanya Century yang mempunyai apotek jaringan. Saya ingat saya pernah kerja di Faros, grupnya Century. Itu pertama dia mulai, namanya Andre Lembong, pulang dari Amerika sekolah sebagai farmasi klinik. Dia membangun Century Apotek di Bekasi yang pertama. Bagus banget. Di Mall Bekasi. Bekasi dia bangun, orangnya dia bangun, sistemnya dia bangun. Dia usulkan dari Bekasi terus di mall yang lain-lain, di mall yang lain. Apa yang terjadi? Century sekarang udah 600-an apotek franchise. Timbul, wah, Apotek A24, Dr. Gedeon dari Jogja bikin juga. Guardian di beberapa mall, Kima Pharma nggak mau ketanggalan, bikin juga apotek jaringan. Ada Viva Generics, ada Watson. Ini karena persaingan akan merubah bisnis model. Nah, Anda harus paham betul bisnis model. Yang ketiga karena perubahan bisnis model, perubahan komunitas. Starbucks bikin yang dinamakan komunitas My Starbucks Idea. Ada komunitas Beauty Talk dari Sephora. Nah, perubahan-perubahan ini, teknologi, komunitas, dengan ada teknologi, komunitasnya dirubah, akan timbul ide-ide yang cemerlang, timbul usulan-usulan yang cemerlang untuk mengempowerment bisnisnya, untuk merubah bisnis model. Perubahan environment sekarang dengan LKPP, pemerintah, suka tidak suka, sekarang harganya akan menjadi normal. Markup-nya jarang, karena dikontrol betul masalah harga. Saya ingin sampaikan pada sahabat-sahabat bahwa strategi bisnis luar biasa yang mereka kembangkan untuk mendukung kegiatan promosi adalah membentuk dan mengelola komunitas online. Ini strategi juga. Di dalam komunitas tersebut, mengumpulkan sebanyak mungkin konsumen yang merupakan pengguna produk. Sekaligus siapapun yang tertarik dan akhirnya menjadi pelanggan setia mereka. Menjadi pelanggan di sini tidak berarti selalu membeli produk mereka. Enggak. Pelanggan bagi mereka bisa diartikan setiap orang yang dapat memberikan dampak positif bagi brand yang menaungi komunitas tersebut. Saya akan kasih contoh. Dengan komunitas Starbucks Idea. Apa yang dilakukan? Sebagai media komunikasi konsumen sehingga setiap orang bisa menyampaikan ide kreatif mereka untuk kemajuan perusahaan. Sebagai wadah melakukan analisa tren masyarakat terhadap kebutuhan minum kopi hingga varian rasa yang diinginkan untuk tahu what the customer need. Starbucks secara berkala menyebarkan survei pada komunitas tersebut, mengingat hingga saat ini sudah jutaan orang bergabung di dalamnya. Hal ini bisa menjadi panduan untuk menentukan inovasi baru pada produk minuman Starbucks. Ini contoh Starbucks dengan konsep komunitas My ID. Yang kedua, komunitas Beauty Talk memfasilitasi diskusi dan saling tukar tips antar penggunanya. Ini Sephora. Ini Direktur Marketing Asia Pasifik akhirnya keluar bikin kopi juga, kopi kenangan namanya. Nah, ini mengorganisir forum di mana para audiens bisa melempar pertanyaan, berbagai gagasan, serta memberikan peluang bagi para penggemar kecantikan lainnya untuk membantu anggota menyelesaikan masalah seputar kecantikan. Jadi saling support, saling kasih informasi di dalam itu. Padahal dia nggak kenal. Itulah perubahan teknologi akan mempengaruhi perubahan komunitas. Pengguna bisa mengunggah foto selfie produknya, Sephora. Foto-foto tersebut kemudian ditautkan ke halaman produk di semua item yang digunakan. Sephora berhasil menerapkan keuntungan mengelola komunitas brand
sehingga para pengguna Biotalk bisa tetap mendapatkan informasi tanpa upaya penjualan yang hard selling dari pihak brand. Nah, secara instan, sahabat-sahabat, para audien menjadi duta brand dan mendorong pengguna lainnya untuk menggunakan produk mereka. Nah, dari situ dapat dikatakan bahwa perubahan teknologi, persaingan atau kompetisi, komunitas, peraturan pemerintah, dan faktor mempengaruhi strategi dan taktik Anda. Bisnis model organisasi yang Anda lakukan. Oleh sebab itu, Anda nggak boleh ketinggalan melihat ini. Setiap membuat strategi taktik, pertimbangkan faktor teknologi, pertimbangkan faktor kompetisi dan persaingan, pertimbangkan faktor komunitasnya siapa yang menjadi sasaran, pertimbangkan juga faktor environment dan peraturan pemerintah. Dan ini akan menghasilkan usulan yang dasar. Makanya perlu observasi, makanya perlu analisis, perlu diagnosis untuk keputusannya supaya tidak salah. Teman-teman, itu tadi konsep organisasi. Konsep organisasi di mana organisasi itu mengkelompokkan. Ada orang, ada sistem, ada mengusulkan. Apa yang diusulkan? Sistemnya, orangnya. Nah, yang mempengaruhi itu ada apa? Teknologi, kompetisi atau persaingan, komunitas, community, kedua environment atau peraturan pemerintah. Pertanyaannya, bisa nggak Anda mengelola itu? Agar bisnis model di perusahaan Anda, di organisasi menjadi dahsyat, menjadi hebat. Itu adalah konsep. Saya kira itu, teman-teman. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Kalau target besar gimana, Pak? Ya. Halo? Halo? Bisa dulu biar kita bisa menetapkan siapa penanyanya. Halo, Bapak? Teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand. Halo, ada yang mau bertanya? Izin Taufik, Pak. Oke, Pak Taufik, silakan. Silakan, Mas Taufik. Ya, terima kasih. Bagaimana dengan target pasar yang barusan yang diutarakan dengan Bapak Ari? Target pasar kan perlu diperhatikan juga, Pak. Selain itu semua, Pak. Ya, betul. Kan tadi target pasar itu sudah di dalam sumber-sumber kita. Di dalam aksi manajemen kan ada 6 hal. Ada orang, ada mesin, ada material, ada metode, ada pasar, ada uang. Kita udah tahu semua kalau mau berbisnis. Nah, untuk bikin strategi itu, ada 4 yang mempengaruhi. Mengefisien. Yang pertama karena teknologi. Bagaimana bisnis model kita? Kedua karena apa? Persaingan. Persaingan di pasar tadi, bagaimana? Yang ketiga adalah karena komunitas. What the customer need-nya apa? Kebutuhan pelanggan itu apa? Bukan kemauan, kebutuhannya apa? Yang keempat adalah environment bagaimana di situ? Oh, di situ nggak pada suka kopi. Ya jangan jualan kopi di situ. Di situ sukanya teh. Teh. Nah, jualan teh. Dan bagaimana environment dan peraturan pemerintah? Oh, kalau di pegawai negeri di rumah sakit Sumeneb sana, kalau saya mau jualan harus pakai e-katalog. Nah, bisnis model kita harus disesuaikan di dalam aksi manajemen kita. Jadi market, pasar, dan sebagainya sudah mandatori itu, Pak. Udah kita genggam. Karena Anda harus mengelola 6M ini. 6M-nya apa? Orang pertama. Kedua apa? Mesin. Lalu saya kan nggak jualan mesin, Pak. Ya mesin yang membuat dia bisa ke sana. Motor juga bisa mesin juga. Material, apa aja. Metodenya seperti apa? Pasarnya kayak apa? Kelas mana yang akan saya ambil? Yang banyak duitnya, market yang seperti apa? Dan persaingannya bagaimana? Harganya, price analisisnya bagaimana? Semua harus dilihat. Itu Pak Taufik. Bisa menjawab Pak Taufik. Oke? Siap, Pak. Terima kasih. Ada lagi, sahabat-sahabat.
yang mau sharing diskusi. Bu Siti Mardiastuti, silakan, monggo. Bu. Iya. Mohon maaf saya pakai masker, Pak. Nggak apa-apa. Yang flu. Iya, silakan Ibu. Iya, Di sini Pak. jelaskan dulu profilnya Bu, silakan biar kita kenal. Ya, saya Siti Mardiastuti Rinawati. Saya bekerja di Tembuni Center, Birth Center. Jadi untuk kita mengajukan sesuatu dengan apa namanya yang Bapak sampaikan tadi, ada teknologi itu semua, persaingan dan lain-lain, itu kan kita butuh planning ya Pak ya. Ya. Butuh perencanaan. Kadang-kadang yang terjadi yang selama ini saya alami, kadang-kadang itu kebablasan gitu loh Pak. Maunya ideal. Iya. Semua ada, ada, mesin ada, semua ada. Ideal dong. Tapi akhirnya begitu berjalan dalam kurun 1 tahun atau bahkan belum sampai 1 tahun, banyak yang nggak terpakai gitu loh Pak. Kita sudah adakan, kita sudah lakukan, tengah jalan. Nah ini untuk strateginya seperti apa ini Pak? Oke. Seperti itu. Enggak, kita kan baru bicara konsepnya nih, belum aplikasinya, Bu. Iya. Kan konsepnya dulu, kita pahami dulu, memastikan sistem berjalan dengan benar. Nah, kadang-kadang seperti itu sistemnya tidak dijalankan dengan benar. Yang kedua adalah memastikan orang mampu melakukan sistem itu. Nah, nanti di dalam perencanaannya, itu kan ada 4 sebetulnya, goal perencanaannya. Kaitannya dengan finance, cash flow management. Betul nggak, Bu? Itu yang pertama. Kalau kita punya perusahaan, yang kita pikirkan uang masuk, uang keluar kan, Bu, pertama. Nah, untuk bisa uang masuk itu, ada yang kedua yang kita pikirkan adalah customer-nya siapa. Yang ada duitnya yang bisa membeli jasa kita. Nah, customer itu kalau kita rencanakan juga siapa customer-nya, bagaimana mendekatinya. Untuk bisa mendekatinya itu perlu pelayanan prima. Operation excellence kita seperti apa? Sistem. Nah, untuk bisa menjalankan operasi perlu perencanaan juga bagaimana orangnya mampu, nggak ada 4. Finance, customer, operation excellence, dan orang. Saya belum sampai situ. Tapi ini, tadi kan saya baru bawa Ibu, untuk menjadi perusahaan hebat, itu butuh ekosistem anak buah yang hebat, manajer yang hebat. Betul kan, Bu? Untuk anak buah hebat itu harus dikelola oleh manajer yang hebat. Manajer yang hebat itu harus mensupervisi dengan baik. Dengan memanfaatkan 6M tadi yang Ibu bilang, udah disediain banyak. Tapi kalau ini sudah disediain semua, man-nya ini kurang mampu, apa yang terjadi, Bu? Mubazir, Bu, source-nya. Makanya perlu pengelolaan. Di dalam pengelolaan ini, perlu konsep supervisi. Mendirection anak buah kita semua bekerja, memberikan direction dan kontrol. Direction dan kontrol itu job desk-nya harus jelas. SOP-nya harus jelas. Sistem untuk mengerjakan semua jelas. Ukuran keberhasilannya jelas. Itu harus satu sistem dibikin. Nah, dengan begitu, direction control, apa yang di direction control adalah proses bisnisnya. Tadi baru work-nya, how-nya yang dilakukan. Detail, Bu. Kita kadang-kadang ngeceknya, hasilnya, Bu. Prosesnya nggak dilihat. Kelemahan kita sebagai manajer, kenceng kontrolnya saya semua berapa, uang masuk berapa. Tapi tidak pernah ditanya, kalau tidak berhasil itu kenapa? Kalau berhasil itu kenapa? Jarang ditanya. Oleh sebab itu butuh kepemimpinan yang kuat. Artinya kepemimpinan kuat bisa mampu berkomunikasi, I am okay, you are okay. Untuk bisa berkomunikasi I am okay, you are okay, hanya 2 syaratnya. Paham dulu, baru kasih tahu. Ahli dulu, baru ngajarin. Itu konsep itu. Nah, itu kalau itu konsep itu jalan, artinya Ibu membangun value setiap orang di situ. Nah, kalau value-nya bagus, semuanya plan bisa dilakukan dengan baik. Sehingga pada waktu menentukan objektif tidak overestimate dan underestimate. Sesuai kemampuan 6M tadi. Gimana, Bu Sti? Bisa gambarannya? Siap, Oke. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya Menuju ke sana. ada enggak lagi? Kalau enggak saya lanjutkan. Ini lebih saya akan bicara perannya sekarang.
Bapak Ibu ada lagi. Ini Tembuni Center luar biasa nih Pak. Ini sosial medianya bagus. Ya Bu ya. Ya, saya baru bergabung tapi baru berapa bulan ini. Tetapi sebelumnya saya di Rumah Sakit IMC Sentul City. Oke. Kemudian di Tembuni baru bergabung sekitar 4 bulan. Di mana? Apa? Tembuni Pak. Tembuni ini rumah sakit bisa dibilang ibu dan anak lah, melahirkan di sana. Di mana? Kemang, Jakarta Selatan. Oh, situ. Ya. Sebelumnya saya di rumah sakit Pak, di IMC Sentul City. Iya, sepi itu. Iya sayang ya Pak ya. Iya, sayang. Ya, Sebentar itu. ya, saya siapin materi dulu. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih kembali Pak Ian. Nah, apakah itu direktur, apakah itu manajer, apakah itu anggota tim? Mereka harus memahami perannya supaya menjadi anggota tim yang hebat. Untuk menjadi anggota tim hebat, mereka harus tahu perannya. Karena ini penting bagi kita. Kalau kita jadi manajer itu perannya apa? Nah, apa tugas dan aksi yang harus dilakukan? Bos atau direktur, manajer, atau anggota tim. Nah, pertama, saya ingin menyampaikan dulu bahwa kalau jadi direktur, jadi manajer atau anggota tim, harus tahu yang dinamakan konsep prinsip manajemen. Apa itu? Kan ada manajemen, ada manajer, ada manajemen, ya. Dan sekarang saya ingin menyampaikan konsep prinsip manajemen. Apa itu prinsip manajemen? Saya coba definisikan. Prinsip manajemen itu adalah kalau kita jadi manajer, itu membuat dan menentukan suatu pekerjaan. Karena manajer yang harus menentukan pekerjaan untuk anak buahnya. Membuat dan menentukan suatu pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Artinya apa? Mudah dipahami, mudah dimengerti, mudah dikerjakan oleh orang lain, artinya oleh anak buahnya. Bisa disampaikan kepada atasannya, pemahamannya lebih mudah. Bisa teman selevel dalam pekerjaan dan mempunyai hasil yang sempurna. Artinya sempurna itu hasilnya efektif dan efisien. Itu prinsip manajemen. Itu prinsip manajemen. Ini definisinya. Nah, organisasi tadi ada 3. Ada orang, ada sistem, ada yang mengusulkan. Orang adalah yang membuat keputusan. Sistem adalah pembagian kerja. Ada yang mengusulkan, proses mengusulkan. Biasanya dinyatakan dalam hal tujuan dan sasaran. Nah, ini harus di dalam mengusulkan ini harus pakai konsep prinsipnya manajemen. Menyederhanakan dari yang rumit. Oleh sebab itu jangan begitu ada instruksi dari atasan, direktur, langsung gelondongan dikasih ke anak buah. Dipikir dulu. Dibikin simple supaya bisa dikerjakan dengan mudah. Nah, manajer melakukan aksi dengan melakukan proses bisnis melalui orang lain dengan mensupervisi untuk mencapai tujuan organisasi. Melakukan aksi manajemen dengan cara mengusulkan strategi dan taktik yang harus dilakukan oleh tim anak buahnya, tetapi telah disetujui oleh bosnya. Oleh sebab itu usulannya harus disetujui oleh bosnya, oleh direkturnya, setelah itu bisa diusulkan kepada anak buahnya. Nah, manajer melakukan aksi strategi taktik, konsepnya adalah mensupervisi, memberdayakan 6M. Pak Taufik tadi, market itu termasuk yang di 6M ini yang sudah kita kelola, kita pelajari. Tapi untuk membuat strategi, bikin aksi, dipengaruhi oleh 4, teknologi, persaingan, komunitas, peraturan pemerintah atau environment. Itu aksinya. Nah, kalau aksinya benar dan bagus, unit penjualan meningkat, jumlah nilai rupiah meningkat, market share-nya meningkat. Nah, manajer melakukan aksi manajemen tadi, landasan dasar aksi, saya ulangi lagi ini, M1, M2, M3, M4, M5, M6. Memahami dengan sempurna. Supaya bisa mengusulkan, menginstruksikan, memberikan direction, memberikan kontrol dengan efisien,
dan dengan efektif. Itu yang harus dilakukan. Hasilnya apa kalau efisien efektif? Unitnya meningkat, rupiahnya meningkat, market share-nya juga meningkat. Nah, melakukan aksi manajemen landasannya tadi kan 6M. Memahami secara sempurna 6M. Oleh sebab itu Anda harus ikro bismirobika. Harus lihat, harus evaluasi, harus observasi. Setelah itu didiagnosis seperti layaknya dokter, dianalisis. Kemudian manajer baru akan menemukan di mana yang tidak efektif, di mana yang tidak efisien, dibuatkan usulan strategi dan taktik. Itu peran Anda sebagai manajer, melakukan evaluasi, observasi, diagnosis, analisis terhadap M1, M2, M3, M4, M5, M6. Landasan analisisnya itu. Bisa dengan metode TOS analysis. Nah, manajer melakukan aksi manajemen, mengusulkan strategi dan taktik dengan prinsip manajemen. Kalau sahabat-sahabat sudah melakukan evaluasi, observasi, diagnosis, analisis ini, Anda akan menemukan yang tidak efisien. Anda bisa bikin prinsip manajemen. Anda bisa bikin sesuatu yang sulit menjadi mudah. Karena Anda telah mempunyai dasarnya juga, memahami dulu, dan Anda punya ilmunya. Sehingga Anda bisa memberikan direction. Mengusulkan strategi dengan prinsip manajemen. Oleh sebab itu, di dalam menginstruksikan kepada anak buah dengan prinsip manajemen, membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah dipahami, mudah diterima, mudah dikerjakan. Hasilnya sempurna. Memberikan direction dengan prinsip manajemen. Memberikan kontrol dengan prinsip manajemen. Nah, bagaimana cara melakukan prinsip manajemen? Manajer bagaimana caranya melakukan ini? Yang pertama, dasar pemikirannya adalah manajer melakukan aksi harus berdasarkan kebenaran dasar hukum. Ini nomor 1. Kebenaran dasar hukum. Peraturan perusahaan, job description, standar operating procedure, instruksi kerja yang jelas, terukur, dan tertulis. Ini dasar pertama. Ini tugasnya manajer untuk menyiapkan. Yang kemudian kedua, manajer melakukan aksi harus memakai peraturan perusahaan untuk memutuskan proses bisnis, untuk menjalankan proses bisnis harus sesuai dengan peraturan perusahaan. Tidak boleh tidak memakai peraturan perusahaan, sistem yang ada perusahaan. Dan prinsip yang selanjutnya adalah prinsip manajemen yang harus dilakukan manajer dengan mengembangkan evaluasi terhadap proses bisnisnya, dalam menjalankan bisnisnya, observasi, diagnosis, analisis, kemudian melakukan pemotongan dan penyederhanaan, di mana yang tidak efisien, di mana yang tidak efektif, dibikin menjadi efisien dan efektif dengan konsep prinsip manajemen. Nah, tadi bagaimana caranya man dan woman diobservasi, dievaluasi, dianalisa, didiagnosis, akan ditemukan proses bisnis, tahapan aktivitas bisnis, mana yang efektif, mana yang tidak efektif, mana yang efisien, mana yang tidak efisien. Prinsip manajemen baru bisa dibuat dengan syarat memahami dulu, baru dikasih tahu orang lain, menjadi ahli dulu, baru bisa mengajari orang lain. Ini usulan-usulannya yang nanti mungkin bisa disampaikan. Usulan mengenai keuangan, bagaimana strategi cash flow manajemennya di perusahaan, di divisi Anda. Bagaimana customer, apa kebutuhannya, strategi taktik membuat customer loyal, bagaimana. Operation excellent, pelayanan prima untuk customer. Bagaimana strategi taktik pelayanan prima sesuai kebutuhan customer, bagaimana. People, kemampuan anak buah melakukan aksi supaya melakukan pelayanan prima, strategi menciptakan kemampuan bekerja luar biasa. Nah, ini usulan-usulan ini yang harus Anda buat. Setelah Anda evaluasi, observasi, diagnosis, analisis, Anda akan menemukan usulan-usulan ini dengan konsep prinsip manajemen. Itulah, kalau sebagai manajer Anda mampu melakukan prinsip manajemen, jika Anda punya pengetahuan manajemen,
punya keterampilan manajemen, dan punya motivasi untuk melakukan. Itu konsep prinsip manajemen yang tadi saya sampaikan. Nah, peran tim yang hebat. Direktur harus melakukan, apa yang harus dilakukan direktur? Menentukan dan membuat arah organisasi. Manajer, apa yang dilakukan? Membuat strategi dan taktik organisasi. Anggota tim atau frontliner yang harus dilakukan, mengimplementasi strategi dan taktik organisasi. Ini level di dalam organisasi, di mana masing-masing mempunyai peran yang tidak bisa terpisahkan. Makanya ekosistemnya harus dibangun. Frontline-nya kuat, nggak mungkin kalau nggak manajernya kuat. Manajernya kuat itu direkturnya harus kuat. Jadi satu ekosistem semuanya kuat, sehingga semuanya menjadi tim yang kuat. Nah, kalau kita lihat direktur, itu adalah kingmaker. Bapak saya bilang, kamu nanti kalau jadi pemimpin, itu hanya 4 kalau orang Jawa bilang. Ngangguk, gedek, ngasih, ngampleng. Artinya ngangguk setuju. Karena usulan dari manajer bisa menyederhanakan dengan prinsip manajemen. Membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah. Dan gampang untuk kita lakukan keputusan. Oh, ternyata betul. Gedek, karena semuanya jelas usulan dari bawah. Ngasih, kalau berhasil ya dikasih hadiah. Kalau tidak berhasil dikampleng, dikasih hukuman. Itu konsepnya. Konsep jadi direktur itu hanya 4. Ngangguk, gedek, ngampleng, ngasih. Nah, bagaimana penjabaran selanjutnya? Sebagai kingmaker. Menentukan arah organisasi. Menetapkan tujuan bisnis. Itu yang nomor 1. Apa? Tujuan bisnis Anda, perusahaan itu mau dibawa kemana? Itu direktur. Memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya organisasi secara keseluruhan perusahaan. Itu direktur. Mengatur arah organisasi perusahaan, itu direktur. Lobbyis. Jadi direktur itu lobbyis di dunia luar. Melobi di tingkat keputusan-keputusan strategik. Yang penting nomor 5 kalau sebagai direktur. Tidak terlibat dalam sehari-hari untuk masalah operasional harian. Jadi direktur itu tidak terlibat hari-hari. Dia lebih konsepnya luas gitu. Nah, bagaimana dengan manajer? Perannya sebagai strategi tactical operation maker adalah membuat strategi dan taktik. Membuat apa? Strategi dan taktik. Apa yang harus dibuat? Menentukan target objektif per tim. Memberikan direction dengan menjelaskan strategi dan taktik yang harus dilakukan dengan konsep prinsip manajemen tadi. Menentukan staf yang akan melakukan pekerjaan. Yang nomor 4 ini, paling penting, ini yang sering lupa dilakukan. Melakukan kontrol hasil yang dicapai. Melakukan kontrol hasil yang dicapai. Hasil dari prosesnya, hasil daripada outputnya. Jadi ada 2. Prosesnya juga harus dikontrol, hasilnya juga harus dikontrol. Kadang-kadang kita hanya kontrol di hasil aja, prosesnya nggak pernah dikontrol. Padahal proses yang benar akan menghasilkan hasil yang benar. Nah, bagaimana dengan anggota tim, frontliner? Apa yang harus dilakukan? Mengimplementasikan perannya. Memastikan seluruh proses bisnis dilakukan dengan baik dan sempurna. Direction control proses bisnis dan hasil dengan kepemimpinan kuat oleh manajernya itu harus dilakukan. Instruksinya harus jelas, terukur, dan tertulis, dan benar. Menghasilkan pekerjaan sesuai dengan target yang ditentukan oleh pimpinan dan manajer. Yang nomor penting frontline itu ini, frontline manager atau frontliner, membuat pelanggan puas. Kalau pelanggan puas, duitnya banyak keluar ke kita. Untuk pelanggan puas, itu perlu pelayanan prima. Untuk pelayanan prima, perlu orang yang kompeten. Kalau kita bisa orang kompeten, melakukan pelayanan prima, pelanggan puas, customer ngeluarin duitnya banyak, uang yang masuk banyak.
Jadi 4 hal tercapai. Itu adalah peran manajer dalam tim. Salah satunya juga saya ingin tambahkan juga bahwa manajer sendiri punya peran. Ada 3, interpersonal rule, peran interpersonal antar pribadi, peran informasi, dan peran decision atau peran keputusan. Jadi ini juga menjadi peran Anda sebagai seorang manajer. Interpersonal rule itu adalah antar pribadi. Bahwa Anda jadi manajer itu jadi figur, jadi bapak, jadi mentor, jadi pemimpin, jadi penghubung. Saya tidak akan bahas lebih detail, nanti di situ sudah saya jelasin, bisa dibaca ya. Apa sebagai figur, leader, ini bisa dibaca. Yang ketiga adalah peran informasi. Bahwa sebagai manajer adalah memantau, memonitor, penyebar informasi sebagai juru bicara perusahaan juga manajer. Ini saya juga sudah jelaskan di sini. Nanti minta izin, minta tolong dibaca, saya detail. Yang terakhir adalah sebagai decision rule, peran keputusan. Bahwa ingat, manajer itu adalah sebagai entrepreneur, pengusaha di perusahaan itu. Sebagai penangan gangguan, disturbance holder, sebagai pengalokasi sumber daya, dan sebagai negosiator. Jadi peran-peran ini Anda harus pahami. Insya Allah kalau ini bisa dipelajari dengan baik, Anda akan menjadi manajer yang hebat. Saya kira itu. Nanti penjelasan yang peran manajer itu bisa dibaca sendiri. Karena saya sudah jabarkan secara detail. Dibaca itu paham. Karena itu kalimat yang sederhana, nggak perlu saya jelaskan dengan detail. Sahabat-sahabat, sampai di sini ada pertanyaan. Ada yang mau sharing? Silahkan. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan atau mau di-share pengalamannya masing-masing. Silakan. Pak Abdul Malik Iskandar, mohon komen. Halo. Pak Abdul Malik. Pak Dekan. Izin tanya boleh Pak Ari? Boleh, justru kita menunggu pertanyaan Bapak. Baik Pak. Tadi kan sudah dijelaskan ya, intinya kan masing-masing individu itu memahami peran dan tanggung jawabnya gitu ya. Betul. Tupoksinya apa, kemudian Iya. harus jelas secara job description dan lain-lain. Nah, saya ingin sedikit ini Pak tanya, kalau tadi Bapak sampaikan bahwa direktur itu dari sisi yang luasnya gitu ya, dia tidak terlibat dalam operasional gitu ya. Nah, proporsi idealnya berapa persen sih Pak kalau dalam sebuah organisasi itu dari mulai floor ya, dimulai frontliner, terus kemudian ke naik-naik ke atas tuh dia terlibat di operasional, paham di operasional itu berapa persen sih? Karena kan kemarin juga saya meng-highlight yang Bapak sampaikan bahwa kalau mau jadi manajer yang hebat, itu kan harus menguasai dulu ya, artinya kita expert dulu, setelah kita expert baru kita bisa mentoring, bisa coaching dan lain-lain tim kita gitu ya. Sehingga kita juga secara individu juga punya kapabilitas, punya kemampuan dan mampu melakukan hal itu, otomatis kan tim kita juga bisa respect terhadap kita gitu Pak ya. Nah, di sisi lain hari ini kan sudah dijelaskan tadi kalau di director itu dia memang benar dia tidak terlibat di operasional. Tapi secara struktural mohon dijelaskan Pak, proporsi penguasaan dari mulai level bawah sampai atasnya itu berapa persen sih Pak gitu Pak? Jadi begini, dengan Pak siapa Pak? Andika Pak Andika. Pak Andika, bisa Ya, dibuka baik, videonya Pak Andika? Saya kemarin sudah sempat Nggak jelaskan. bisa, karena dia lagi anak buahnya 300 Pak. Saya sambil silakan. jujur kemarin saya jelaskan Pak, saya sambil kerja jadi nyuruh Iya, Pak. waktu Paham. saya Monggo, kehilangan Pak. ilmu sebenarnya gitu Pak. Terima kasih Pak. Jadi gini Pak, kalau di perusahaan ini sistemnya belum jalan bagus, orangnya belum bagus, direktur keterlibatannya masih banyak. Saya akan kasih contoh. Saya dulu dari PMA masuk di BUMN Pak. Di awal-awal itu Pak, day-to-day saya masih ikut Pak. Karena saya ingin memastikan sistemnya dibangun dengan baik dan dijalankan dengan benar. Orangnya, saya ingin memastikan bahwa orangnya
menjalankan, punya kemampuan dengan benar. Jadi di awal-awal saya masuk, tahun pertama, tahun kedua, saya Pak 50% itu Pak, masih kadang-kadang lihat D2D Pak. Karena belum tercipta antara trust dan belief gitu loh Pak Andika. Nah ini proses ini saya bangun dengan konsep, makanya saya bisa cerita mengenai manajerial supervisi. Lama-lama tahun ketiga Pak, saya tiap hari main golf Pak di Rawamangun, lobby Pak. Saya yang lobby, saya sering main golf, saya keluar. Karena sudah saya pastikan bahwa di dalam itu sistemnya sudah berjalan dengan baik, orangnya sudah punya kemampuan menjalankan dengan baik. Karena terbukti dengan hasil yang baik, growth dari segi revenue, growth dari segi profit, dan cost-nya itu bagus banget gitu. Nah, menurut saya Pak, ke depannya itu sebagai direktur itu hariannya itu kalau bisa ya 10%, 15% ada. Yang lainnya Pak dipakai untuk lobby, untuk arahnya perusahaan kemana. Gitu. Termasuk nanti di dalam rekrutmen ada sistem yang dibangun. Gitu Pak. Itu jawaban dari pengalaman yang saya lakukan. Gitu. Pak Andika bisa menjawab Pak? Ya baik Pak. Boleh nanya satu lagi Pak ya? Boleh. Al barusan menjawab saya sebagai employee, kebetulan saya memang posisi saya di middle management gitu ya. Tapi di sisi lain saya juga punya perusahaan startup Pak, kebetulan sudah jalan 1 tahun ya. Nah ini yang sedikit unik, saya juga mau tanya, mungkin agak sedikit offset ya Pak ya. Kebetulan di startup saya itu kita hire anak-anak milenial gitu Pak ya, yang culture-nya mungkin generasi bukan milenial malah ya, ada beberapa yang sudah generasi di atas lebih muda dari milenial Z ya. Nah mereka itu sedikit agak sulit diarahkan gitu, maksudnya bukan agak sulit diarahkan ya, karena memang mungkin pola pikirnya sedikit berbeda gitu Pak ya. Nah terkait dengan managing si milenial atau si anak-anak generasi Z ini Pak, bagaimana selain tertulis ada nggak tip-tip lain untuk memberikan direction yang tepat ke mereka gitu Pak? Selain memang tertulis jelas, kadang-kadang mereka explore-nya lebih banyak, atau kadang-kadang kalau kita pakai otomatik mereka tipe-tipe orang yang nggak betah gitu. Wah, daripada begini saya coba keluar aja dah gitu. Nah kadang-kadang kan kita nyari talent yang seperti mereka nggak mudah juga gitu ya di beberapa hal gitu Pak. Ada trik-trik nggak Pak untuk mendirection mereka lebih baik lagi? Gitu? Pak, kemarin di Manager Club di 2 sesi kita bicarakan mengenai kaitannya dengan milenial dan bagaimana dengan menghadapi orang-orang milenial seperti itu. Nanti begitu selesai ini saya gabungkan di Manager Club. Setiap bulan ada 2 kali pertemuan. Terima kasih Pak, terima kasih. Jadi menurut saya Pak, kalau saya punya startup seperti itu, perusahaan seperti itu, pertama sebagai owner, saya harus tentukan dulu goal-nya secara jelas dan sistemnya secara tulus kita bangun dulu. Mau kemana dan kemana jelas untuk kita, dan insya Allah kalau dikasih tahu orang jelas. Kepada orang milenial ini kan Pak, orangnya kan nggak mau diatur Pak. Maunya kalau bisa kerja sejam ya sejam aja. Lihat selanjutnya saya mau main game. Yang penting target pekerjaan kan gitu Pak. Iya betul Pak, betul. Nah yang paling penting adalah kita bikin konsepnya bagaimana kita berkomunikasi, menciptakan tadi konsep komunikasi I am okay, you are okay Pak. Jadi begitu awal-awal menurut saya kita bangun sistem bahwa target pekerjaannya seperti ini, dan reportnya kamu seminggu sekali aja report. Lewat tertulis saja nggak ketemu juga nggak apa-apa. Bisa kamu report, kamu rekam pakai video bahwa apa yang saya kerjakan ini, apa yang telah capek. Karena fungsinya 2 kan, direction sama kontrol tetap. Meskipun milenial kan ada direction sama kontrol Pak. Betul nggak Pak Andika? Terhadap proses bisnis dan hasil bisnis. Betul Pak, betul. Nah prosesnya dilakukan nggak? Hasilnya sesuai nggak? Itu kan objektif kita kontrol Pak, direction kontrol. Nah metodenya kan bisa macam-macam. Nggak usah ketemu, nggak apa-apa sekarang. Ada Zoom, atau suruh rekam, kamu apa yang kamu kerjakan? Kamu pokoknya setiap Sabtu atau Jumat, lapor saya. Lapornya bisa kamu rekam, nggak perlu ketemu saya. Kamu mau kerjakan ini 2 jam, yang penting pekerjaanmu selesai. Kan istilahnya begitu kan Pak, dengan orang milenial, strateginya. Iya. Oke Pak, mungkin tadi saya sedikit tertarik yang dari Bapak sampaikan digabungin ke manajer club, mungkin mohon izin kalau memang nanti selesai bisa itu Pak ya, dimasukkan ya biar nambah wawasan. Karena kebetulan saya memang kalau di tempat kerja saya itu memang saya generasi maksudnya sebenarnya milenial, tapi memang tim saya itu ada milenial, ada generasi X gitu ya.
Nah, begitu saya masuk di startup gitu, kebanyakan generasi milenial, tapi yang ujung tuh yang tahun 93, 94, dan ada beberapa yang Z, bahkan ada yang kelahiran 2000 gitu Pak ya. Jadi mungkin minta bantu sharingnya nanti Pak ke depannya lagi. Terima kasih Pak Ari. Jadi yang penting itu saya punya keponakan dan sebagainya. Saya sering ngobrol, kalau ketemu gitu saya ajak ngobrol. Oh, yang penting itu Pak D, kerjaan kan selesai. Kalau waktunya 10 jam, kita kerjaan 1 jam selesai kan lebih efisien. Saya kan bisa main ngerjain yang lain, dan lain. Nah, yang penting kan bagi kita ciptakan adalah work environment-nya. Sistemnya reward. Tadi orang Jawa itu bilang, ngangguk gedek ngampleng ngasih, Pak. Pak Andika orang mana? Saya kebetulan orang Malang, Pak. Tahu kan? Ngangguk tahu kan, Pak? Ngerti, gedek Pak. Nggak tahu kan? Ngerti, Pak. Ngampleng tahu kan? Iya, paham, Pak. Ngasih, itu aja konsepnya. Baik, Cuma kita jabarkan, kita sesuaikan dengan environment sekarang, karena environment itu mempengaruhi, Pak. Kan ada 4 tadi, teknologi, persaingan, komunitas, dan environment. Komunitasnya orang-orang yang lahir tahun 2000-an atau 90-an itu bagaimana? What the customer need. Kita harus paham, Pak. Saya ini orang, Pak, bukan milenial, orang apa ya? Generasi X mungkin Pak ya. Tapi saya menyesuaikan dengan orang-orang milenial gitu. Iya. Saya coba ikrok bismillah gitu kan. Generasi X rasa milenial gitu Pak ya. Iya. Oke. Baik, Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Halo, ada lagi? Bagus banget pertanyaan Pak Andika nih. Oke. Kalau enggak saya lanjutkan. Kalau enggak ada pertanyaan. Pak Abdul Malik, ada pertanyaan, ada komentar, saya pengen komen. Enggak ada. Bu Robinga, mau ada pertanyaan, ada komen? Ladies. Bu Inka tadi. Oh enggak, dibuka mic-nya. Masih belajar Pak dari yang senior. Ya enggak, belajar itu bisa juga ngasih komen. Pak, begini Pak, enggak Pak, jangan takut salah. Salah itu nomor 120 juta. Ngomong aja yang penting, louder, ya. Ya. Oke, kalau enggak ada saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fuad mau bertanya Pak Fuad? Ada yang mau nanya? Baru bergabung. Waalaikumsalam. Ya, siap. Monggo, silakan. Halo, dengan siapa? Baru bergabung, Pak. Baru bergabung beliau. Oh, baru bergabung. Oke. Lanjut ya, Pak Yan? Ya, lanjut Pak. Oke. Teman-teman, kalau Anda ingin jadi manajer yang hebat, Anda harus memahami insight networking. Anda harus memahami apa? Insight networking. Apa itu insight networking? Memahami insight networking, membangun jejaring di dalam perusahaan Anda sangat diperlukan. Apalagi perusahaannya udah anak buahnya ada 300 orang, ada 400 orang. Untuk bisa menciptakan anggota tim yang hebat. Apa sih definisinya? Saya selalu mulai dengan definisi. Adalah aktivitas yang disengaja untuk menciptakan, menyegarkan, dan memperkuat hubungan antara Anda dan orang lain. Apa? Adalah aktivitas yang disengaja, bukan tidak disengaja untuk menciptakan, menyegarkan, dan memperkuat hubungan antara Anda dan orang lain di dalam perusahaan Anda. Insight networking bagi perkembangan karir dan relasi di masa depan. Mendapatkan dukungan karir berupa referral dari teman-teman Anda. Kolaborasi antara pegawai perusahaan. Bisa bertukar ide. Bisa membantu orang lain. Membuat peran seseorang lebih terlihat oleh orang lain. Mempengaruhi perkembangan karir yang positif. Membantu meningkatkan rasa percaya diri. Mendapatkan pekerjaan baru. Dipromosikan dalam jabatan. Ini dampak daripada kalau Anda kuasai insight networking. Nah, dalam beberapa training, ya lama saya sering melakukan training, saya menemukan banyak orang gagal
mengenali salah satu peluang penting kuat untuk membangun insight networking di perusahaan. Saya coba amati ini. Nah, seberapa terlihat manajer di tempat kerja? Sering dilakukan manajer membangun karir secara umum, mencurahkan upaya aksi yang tidak profesional. Melakukan upaya aksi yang baik dalam pekerjaannya, dia lakukan dengan baik. Tapi tidak mencurahkan upaya aksi terbaik untuk mengenal orang dalam sistem pekerjaan lain, lebih dalam di perusahaan. Jadi untuk dia fokus, tapi dia nggak lihat samping-sampingnya. Padahal ekosistem ini harus dilihat. Teman-teman ini pekerjaan seperti apa harus dilihat, karena dia akan berhubungan untuk membantu pekerjaan Anda. Ini yang saya lihat. Melakukan upaya aksi untuk dirinya fokus. Kadang-kadang malah autism dia. Tapi dia kadang-kadang tidak bersosialisasi. Nah, berhentilah memakai jubah double standard. Artinya apa? Networking di dalam perusahaan Anda adalah beberapa pekerjaan terpenting yang dapat Anda lakukan. Dan bukan hanya untuk diri Anda sendiri. Untuk pekerjaan seluruh perusahaan, ekosistem perusahaan. Networking bagus dan luas dalam organisasi Anda akan menghasilkan kepercayaan, menciptakan lingkungan yang kerja yang dinamis, dan memberdayakan Anda dengan banyak informasi. Banyak informasi ini kalau Anda membangun networking. Jika Anda mampu membangun insight networking yang bagus, berfungsi sebagai pelumas yang tidak hanya memungkinkan Anda menyelesaikan pekerjaan, tapi juga membuat organisasi Anda untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Jadi pelumasnya, olinya pekerjaan Anda. Nah, hal yang perlu diingat adalah bahwa insight networking bukan tentang Anda, bukan tentang mencari pekerjaan, tentang memberdayakan siapa dan apa yang Anda ketahui untuk membantu orang lain menjadi sukses. Wajib Anda lakukan di perusahaan Anda. Ini. Nah, jika Anda menerapkan pendekatan bagaimana saya bisa membantu untuk bernetworking, berjejaring di dalam organisasi, Anda memiliki definisi kolaborasi. Apa definisinya? Kolaborasi. Definisi kolaborasi adalah merupakan proses partisipasi beberapa orang, kelompok, dan organisasi yang bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini kolaborasi. Dengan siapa saya harus membangun insight networking? Yang pertama adalah cari pemain kunci di mana Anda dapat menemukannya di organisasi Anda. Siapa sih di organisasi ini kunci-kunci yang bisa membuat sukses perusahaan saya? Mulailah dengan rekan-rekan Anda yang jejaring horizontal di seluruh tim Anda. Atau terhubung dengan pemangku kepentingan, yang terhubung dengan pemangku kepentingan. Siapa pemangku kepentingan? Customer Anda. Nah ini, Anda harus ini goal pekerjaan perusahaan. Ada production department, quality control, sales and marketing, keuangan, akuntansi. Anda harus punya jejaring yang kuat di sini. Apakah Anda sudah mengenal dengan baik rantai sistem di perusahaan Anda? Apakah Anda sudah mengenal dengan baik orang-orang di rantai sistem perusahaan Anda? Apakah Anda sudah mengenal dengan baik kekuatan dan kelemahan di rantai sistem dan orang yang menentukan di perusahaan Anda? Ini Anda harus paham. Supaya apa yang Anda kerjakan bisa lurus. Supaya orang yang Anda minta tolong bisa samina wa ta'na. Saya dengar, saya patuh, saya taat. Nah, lihatlah tanggung jawab Anda sebagai manajer. Siapa orang-orang yang memiliki minat atau kepedulian terkait terhadap pekerjaan yang Anda lakukan. Dan bangun jejaring, insight networking dengan mereka. Carilah orang-orang dalam organisasi lintas fungsi. Rekan-rekan bos Anda, kenali orang-orang yang bekerja di level atasan Anda. Bos Anda dan rekan-rekannya siapa? Di sistem ini, di rantai pelayanan ini untuk mencapai pekerjaan. Nah, Anda harus pengen tahu atau want to know siapa yang saya kenal dan apa yang bisa saya lakukan yang mungkin berguna bagi pekerjaan saya dan pekerjaan orang lain. Anda harus kurius,
Anda harus want to know di dalam sistem perusahaan itu, di keuangan, di logistik, dan sebagainya. Karena siapa tahu suatu saat nanti Anda diangkat untuk mengelola mereka, Anda tahu persis sudah. Percakapan awal yang harus dilakukan, apa yang harus saya katakan. Yang harus Anda tanyakan, apa yang sedang dia kerjakan. Apa yang sedang dia kerjakan. Temuilah setiap manajer, sering berkunjung, sering diskusi bareng. Manajer sebagai pengingat, di setiap divisi tadi, di rantai pelayanan, manajer sebagai pengemudi atau penggerak di dalam perusahaan. Mulailah percakapan apa yang harus Anda tanyakan. Yang harus Anda tanyakan, apa yang sedang dia kerjakan. Favorit saya dulu, kalau saya membangun jejaring di dalam perusahaan, waktu saya jadi manajer, saya selalu rutin saya lakukan. Apa yang sedang Anda kerjakan? Apa kendalanya? Apa tantangannya? Siapa saja orang-orang terbaik di tim Anda? Apa yang membuat mereka hebat? Dari sini saya belajar. Belajar untuk membangun tim saya, belajar untuk tahu sistemnya di sana. Sehingga kalau saya ada pekerjaan, sistem yang saya kerja. Sistem yang saya kerja. Saya ingin menyampaikan, sahabat-sahabat, pemahaman kata tentang komandan atau driver atau pengemudi. Komandan atau driver atau pengemudi pemberi arahan, direction dan kontrol terhadap proses bisnis dan hasil dengan kepemimpinan yang kuat. Manajer sebagai komandan menjadi pengemudi pekerjaan di mana aktivitasnya dan hasilnya diukur. Kalau direktur perkembangan perusahaan dan profit, kalau sales manager, sales perusahaan growth dan market share, selalu diukur. Manajer IT ketersediaan sistem, ketersediaan jaringan yang baik, ini diukur keberhasilan. HRD, ketersediaan SDM, pengembangan SDM, ini diukur. Semuanya diukur. Anda harus paham betul sistem kerja itu. Nah, manajer sebagai pengemudi, Anda harus memahami orang lain sebagai pengemudi, membantu Anda memahami bagaimana mereka melihat dunia mereka. Anda harus coba melihat dunia pekerjaan mereka, supaya Anda paling nggak punya gambaran. Pekerjaan Anda terkait dengan mereka, apa yang harus dilakukan. Memahami mereka sebagai pengemudi, bagaimana mereka membuat keputusan. Supaya strategi dan taktik Anda itu inline dengan perusahaan, dengan sistem di dalam perusahaan. Seringkali, ini yang saya ingin garis bawahi, makanya saya bikin hitam sama merah. Manajer sebagai pengemudi, sahabat-sahabat, seringkali politik internal muncul. Politik internal muncul. Apa? Politik internal muncul. Bukan karena orang-orang jahat dan tidak menyukai satu sama lain, enggak. Tetapi karena mereka memiliki penggerak, manajer masing-masing yang saling bersaing dan saling bertentangan. Ini yang sering terjadi di dalam perusahaan. Makanya Anda harus paham bagaimana membuat strategi dan taktik supaya tidak terjadi seperti ini. Nah, strategi membangun jejaring atau insight and working di dalam organisasi kita. Apapun yang Anda lakukan, jangan menghalangi pengemudi lain. Ini pesan saya. Strategi yang harus Anda lakukan, apapun yang Anda lakukan, jangan menghalangi manajer yang lain atau pengemudi yang lain. Lakukan apa yang Anda bisa untuk membantu rekan kerja Anda, pengemudi lain, meminimalkan kendala, dan jangan pernah melakukan apapun untuk memperburuknya. Ini strategi yang harus Anda lakukan. Sehingga networking Anda akan menjadi bagus. Tidak ada yang ajaib tentang karir yang hebat. Anda hanya perlu untuk membangun jejaring networking. Anda hanya perlu membangun jejaring. Jika Anda ingin meningkatkan peluang keberhasilan Anda, tingkatlah jaringan internal Anda. Sahabat-sahabat, di chapter 8 ini, saya ingin sampaikan masih di dalam kerangka pengetahuan manajemen, adalah menjadi manajer yang hebat itu jelas keterampilan dan kemampuan kerja manajer yang harus dipunyai. Kita sepakat bahwa anak buah yang hebat itu karena adanya manajer yang hebat,
Dan manajer yang hebat itu harus memiliki keterampilan dan kemampuan kerja untuk menciptakan anak buah yang hebat. Jadi anak buah yang hebat itu sangat tergantung daripada manajer hebat. Tapi dia harus punya kemampuan ini. Nah, saya coba akan sampaikan kemarin bahwa salah satu cara merubah anak buah itu adalah dengan merubah pengetahuan menjadi keterampilan, harus ada made to action, harus ada pengalaman juga made to action, kemarin sudah kita bahas, dan menjadi kemampuan. Kalau dia sudah punya kemampuan, enak. Contohnya ini, yang saya di foto saya. Santri-santri Madinah Quran itu waktu hafal 0 nggak hafal Al-Quran. Ada yang 6 bulan, namanya Wahyu, itu hafal 30 juz dalam 6 bulan. Subhanallah, saya kagum betul. Dan saya amati bagaimana cara dia belajar. Fokus. Dan dia memang berusaha mati-matian. Dan ada yang kecil ini, nah di foto ini, itu yang saya ini 1 tahun 2 bulan dia hafal 30 juz. Dan insya Allah bulan Februari akan melakukan tasmik. Tasmik itu menyampaikan hafalannya sekali duduk 30 juz langsung, insya Allah. Nah, ini adalah tahapannya, merubah pengetahuan menjadi kemampuan. Begitu mereka ini hafal Al-Quran, berubah total ke perilakunya. Berubah, karena pengetahuan yang merubah. Pengetahuan dari mana aja. Nah, oleh sebab itu kalau Bapak Ibu mau merubah pengetahuan menjadi kemampuan, ada strateginya, tahapan strategi menjual. Bahwa komunikasi kita harus menjual ide, menjual apapun. Nah, tahapan strategi menjual ini juga harus Bapak Ibu paham. Nah, tahapan menjual itu ada beberapa bagian. Orang, kalau kita mau kasih ide, dia dari tidak tahu menjadi tahu. Dia harus kenal kita dulu. Ya, kuncinya dengan silaturahmi, misalnya. Dari tidak tahu menjadi tahu. Oh, siapa sih saya, Ari Gunawan? Dengan silaturahmi seperti ini, kita saling ketemu walaupun di Zoom. Bapak Ibu mengenal saya, menjadi tahu. Silaturahmi saling mengenal dan membangun kepercayaan. Karena apa? Kita diskusi mengenai pengetahuan. Sehingga kepercayaannya timbul dengan silaturahmi. Nah, menjadi kenal. Tidak tahu, menjadi tahu, menjadi kenal. Ini butuh strategi. Strategi yang saya lakukan kepada Bapak Ibu adalah saya coba blasting WA di Facebook mengenai training ini. Akhirnya Bapak Ibu mengenal dan ikut di dalam training ini. Ini strategi menjual. Dari tidak tahu menjadi tahu. Awareness, butuh silaturahmi. Dari tahu menjadi kenal. Siapa si Ari Gunawan itu? Nah, dari kenal menjadi nyoba. Ini butuh menjelaskan. Seperti hari ini saya jelaskan mengenai konsep manajerial. Apa itu supervisi? Dari tidak kenal menjadi kenal konsep manajerial. Menjelaskan manfaat ide yang diusulkan. Tahapannya. Selanjutnya adalah mencoba lagi. Apa yang harus dilakukan adalah menanyakan manfaat apa yang didapat dan dirasakan ide sebelumnya. Seperti dilakukan review dan sebagainya, mencoba. Sehingga apa yang dilakukan ilmu tadi dicoba, dipraktekkan menjadi kebiasaan dan menjadi habit. Kalau sudah habit ini menjadi testimoni. Dan ini adalah tahapan menjual. Dari tidak tahu menjadi tahu. Itu butuh silaturahmi. Dari tahu menjadi kenal, butuh menjelaskan idenya. Kenal menjadi mau mencoba, dijelaskan sampai dia percaya betul bahwa idenya itu bagus. Setelah dia mau coba, ditanya apa manfaatnya. Karena dia mencoba lagi, akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan ini yang menjadi loyal terhadap Anda. Nah, oleh sebab itu, yang perlu dikembangkan manajer untuk bisa merubah pengetahuan jadi kemampuan dengan tahapan menjual tadi adalah keterampilan analitis. Apa sih keterampilan analitis? Keterampilan analitis merupakan salah satu keterampilan hidup yang tidak diajarkan di sekolah. Keterampilan analitis adalah keterampilan hidup yang tidak diajarkan. Kalau Anda yang tidak jalankan seperti merubah pengetahuan menjadi kemampuan, Anda punya
ilmu pengetahuan, tapi Anda nggak praktekkan, nggak akan menjadi kemampuan. Nah, skill atau keterampilan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang sifatnya spesifik. Misalnya, skill membuat planning, skill berkomunikasi, sifatnya spesifik, fokus dan dinamis. Selalu ada perkembangan-perkembangan untuk dibicarakan. Nah, ini butuh fokus, butuh spesifik, membutuhkan waktu tertentu untuk kita belajar. Untuk menjadi ahli itu butuh waktu untuk mempelajari dan dapat dibuktikan bahwa dia mampu untuk melakukan. Jadi skill itu sifatnya spesifik, fokus, dan dinamis membuat waktu tertentu. Nah, skill ini dapat dipelajari namun dibutuhkan dedikasi yang kuat untuk mempelajari tersebut, butuh mental positif. Karena kalau kita cepat menyerah, punya ilmu, nggak punya kemampuan. Butuh semangat, karena sering gagal, sering tidak berhasil. Dicari tahu kenapa tidak berhasil, kenapa gagal. Butuh waktu, butuh uang. Saya mencoba menghitung, Bapak Ibu, waktu saya kerja di farmasi, saya rekrut sales representatif, itu dari tidak bisa menjadi bisa kerja menghasilkan. Saya hitung kosnya sekitar 100 sampai 200 juta. Sekitar 100 sampai 200 juta. Nah, bayangkan kalau kita sudah bikin orang terampil, punya kemampuan, sudah mampu kerja, dia keluar, diambil kompetitor yang menikmati kompetitor. Makanya butuh strategi dan taktik bagaimana menjaga anak buah kita. Setelah kita didik supaya dia loyal terhadap kita. Loyal terhadap perusahaan. Itu butuh keterampilan analitis juga. Nah, apa yang dinamakan dengan keterampilan analitis? Dimulai dengan visual. Adalah kemampuan untuk merekayasa dalam pembuatan gambar. Merekam gambar. Memotret dengan jelas dan terukur. Proses pekerjaan dan hasil pekerjaan. Bisa dalam bentuk diagram, animasi, dan imajinasi. Penampilan suatu informasi yang masuk ke dalam kita. Dengan kita melihat prosesnya dan hasilnya, kita bisa melihat masuk di dalam visual kita. Yang kedua, setelah masuk, ada pemikiran kritis di kita, menganalisa, mendiagnosis, mengevaluasi. Berpikir kritis adalah kemampuan kita untuk membuat keputusan. Oh, ternyata proses ini betul karena melakukan ini. Oh, ternyata ini salah karena ini dan ini. Nah, proses pemikiran kritis ini. Visualisasi, kita melihat prosesnya, proses bisnisnya, hasil bisnisnya, timbul pemikiran kritis. Kenapa dia gagal? Kenapa dia sukses? Itu ada catatannya. Masuk ke dalam situ. Masuk ke dalam analisis kita. Nah, analisis ini pemikiran tergantung daripada kemampuan ilmu kita. Nah, kemampuan ini, keterampilan analitis ini, kemampuan mengumpulkan dan memproses informasi. Ini adalah bank data Anda yang disimpan dalam memori Anda. Secara refleks akan dikeluarkan jika dibutuhkan dan ada kebutuhan. Jadi ada visualisasi, ada pemikiran kritis, masuk ke dalam bank data Anda. Ini adalah keterampilan. Dan ini tidak dipelajari di kuliah, di fakultas, di sekolah. Ini adalah pelajaran hidup yang dinamakan learning organization. Tadi, visualisasi dengan mengobservasi, mendiagnosis, menganalisis, timbul suatu pemikiran kritis. Akan tahu sebab akibat. Dengan tahu sebab akibat, data input recording di dalam body Anda. Dan ini akan masuk di dalam body database Anda, di dalam tubuh Anda. Ini adalah memiliki kemampuan untuk bekerja dengan efisien dan efektif sesuai yang dibutuhkan. Oleh sebab itu dimulai dengan visualisasi, proses bisnis dan hasil bisnis. Didiagnosis, kenapa sukses? Apa penyebabnya sukses? Kenapa gagal? Apa penyebabnya gagal? Anda akan tahu sebab dan akibat. Ini yang dinamakan recording dan akan masuk ke dalam database Anda. Visualisasi apa yang dilihat? Melihat proses bisnis dan hasil bisnis. Itu visualisasi Anda. Pemikiran kritis apa? Dianalisa, diobservasi, diagnosis sebab akibatnya. Kalau sukses kenapa? Kalau gagal kenapa?
Akhirnya Anda dapat learning organization, ada pembelajaran. Anda akan tahu sebab akibatnya. Data ini akan masuk di dalam body Anda. Di dalam tubuh Anda akan menjadi database. Karena ini kemampuan untuk Anda bekerja lebih efisien dan efektif. Karena Anda tahu sebab akibatnya. Anda tahu kalau sukses itu kenapa, kalau gagal itu kenapa. Dua faktor ini yang masuk di dalam tubuh Anda. Nah, melatih keterampilan analitis akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk terus bertumbuh lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini baru akan semakin mampu kalau Anda lakukan sesering mungkin. Sesering mungkin. Seperti konsep saya, merubah pengetahuan menjadi kemampuan. Saya nggak perlu sharing aja, ini. Keterampilan analitik wajib hukumnya dimiliki seorang anggota tim untuk membangun dan memaksimalkan kemampuan kerja. Apa yang akan Anda lakukan untuk membangun keterampilan analitik? Lakukan visualisasi proses bisnis dan hasil bisnis. Lakukan pemikiran kritis, evaluasi, diagnosis, ya, analisis. Akhirnya Anda akan tahu sebab dan akibat. Kalau gagal itu kenapa, kalau sukses kenapa. Dan itu proses sebab akibat ini akan menjadi database di dalam diri kita. Dan itu akan keluar kalau kita butuhkan. Kalau kita mau kerja, itu butuh. Karena sudah menyatu di dalam tubuh kita. Nah, ada 5 langkah untuk mengembangkan keterampilan analitis. Yang pertama adalah mulai melatih mengembangkan ide. Coba Anda lihat. Kalau gagal, kalau sukses itu kenapa? Idenya apa yang harus perlu dilakukan untuk bisa sukses di dalam pekerjaan Anda, di dalam perusahaan Anda. Tulis itu ide-ide. Nah, yang kedua memanfaatkan peralatan yang akan memudahkan Anda. Ada komputer, ada peralatan yang lain. Coba tabulasi. Bikin PowerPoint-nya, bikin aturannya supaya lebih jelas kepada anak buah Anda. Jadi bikin tool-tool yang coba memudahkan ide itu bisa dilakukan dengan baik. Manfaatkan peralatan. Supaya Anda bisa membuat prinsip manajemen. Melakukan pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Mudah dikerjakan, mudah dipahami, dan hasilnya efektif dan efisien. Terus belajar dari sumber yang tersedia. Banyak sekarang. Bisa dari YouTube. Bisa dari sekarang Zoom ini. Kita nggak usah ketemu darat, kita bisa sharing manajemen seperti ini. Bukan main. Ikut berbasis dalam komunitas. Oleh sebab itu, di lulusan-lulusan atau mantan-mantan managerial skill ini, ada wadahnya, kita bikin wadah. Namanya Manager Club. Manager Club saling berinteraksi. Ada dari angkatan 1 sampai 8 sekarang. Insya Allah angkatan 9 ini akan ikut. Coba berdiskusi. Ada bicara mengenai kaum milenial. Jadi setiap bulan ada 2 kali pertemuan, sehingga bisa saling isi, saling bertemu, saling tukar informasi. Ikutlah di dalam komunitas. Yang kelima, terus lakukan simulasi mental. Terus, jangan berhenti. Kembangkan ide, manfaatkan peralatan, terus belajar, ikut partisipasi dalam komunitas, terus ini muter terus 5 langkah ini. Insya Allah ini kemampuan Anda akan meningkat. Nah, keterampilan analitik ini adalah visualisasi, pemikiran kritis, data input, recording di dalam tubuh Anda, akan tahu sebab akibat, sehingga sehingga Anda punya database yang ada di tubuh Anda, ini merupakan kemampuan bekerja yang bisa membuat Anda efisien dan efektif dalam bekerja. Keterampilan analitik memiliki kemampuan untuk bekerja dengan efisien dan efektif. Kemampuan yang harus dimiliki seorang manajer, jadi apa saja kemampuan manajer yang harus dikuasai, ini akan memudahkan seseorang manajer untuk bekerja secara maksimal dan memberikan yang terbaik untuk perusahaan dan juga untuk menjadi pemimpin terbaik di dalam sebuah tim. Kemampuan yang harus dimiliki manajer ada 8. Saya akan bahas satu persatu. Ya, kemampuan delegasi, teknis, konsep,
kepemimpinan, komunikasi, motivasi, keputusan, dan perencanaan. Nah, kemampuan delegasi, strategi yang harus Anda lakukan apa? Supaya Anda punya kemampuan. Kemampuan mendelegasikan. Satu yang harus kita lakukan adalah mengetahui tingkat kemampuan setiap anak buah kita. Ini harus tertulis seperti layaknya dokter punya database. Yang kedua, melakukan sharing pekerjaan dengan tepat pada yang tepat kemampuannya. Sharing. Membuat guideline, ini penting. Secara jelas dan terukur, apa goalnya, apa aktivitasnya, kapan dilakukan, di mana dilakukan, dan bagaimana melakukan. Melakukan training, pelatihan, mentoring, advice, dan pemetaan. Ini konsep delegasi. Kalau Anda mau membangun delegasi, 4 ini harus dilakukan. Ini strategi yang Anda harus lakukan. Yang kedua, kemampuan teknik. Strategi apa yang harus dilakukan? Mampu memiliki keterampilan menjual juga diperlukan untuk meningkatkan penjualan Anda. Jualan itu, Bapak Ibu, tidak hanya jual barang, jual ide, jual gagasan, ya, jual jasa, dan sebagainya. Kaitannya dengan orang, kita harus menjual. Mampu memasarkan layanan produk. Produknya apa? Ide juga produk. Jasa juga produk. Kemampuan konseptual, mampu melihat keseluruhan konsep. Mampu menganalisis, ini yang paling penting. Mampu mendiagnosis masalah, supaya kita bisa mengusulkan strategi taktik yang efektif dan efisien. Karena Anda sudah punya keterampilan analitis, visual, pemikiran kritis, sehingga database yang Anda ini mampu menjawab ini semua, mampu mendiagnosis, mampu menemukan solusi kreatif. Yang keempat adalah kemampuan kepemimpinan. Strategi yang harus dilakukan adalah mampu menunjukkan keberanian dan tanggung jawab pada anak buah. Memiliki ketegasan, itu penting betul. Harus tegas, jangan baperan, jangan enak nggak enak. Kemampuan perilaku yang baik. Tapi yang paling penting antara kata dan perbuatan harus sama. Itu Anda akan menjadi pemimpin yang baik. Sebagai pemimpin tidak boleh terpengaruh oleh apapun. Kalau visi dan misi sudah tentukan, jangan terpengaruh apapun. Ya, tidak boleh terpengaruh oleh apapun yang bukan visi dan misi dari tim Anda. Kemampuan komunikasi ini. Bagaimana Anda bisa menciptakan kondisi situasi I am okay dan you are okay. Ini diperlukan keterampilan analitik. Visualisasi, pemikiran kritis, masuk database. Harus sering dilakukan, sehingga tahu sebab akibat. Paham dulu 100%, baru kasih tahu. Ini yang harus dilakukan. Kemampuan memotivasi, ini strategi yang harus dilakukan adalah mampu mendengarkan. Ini yang sering tidak dilakukan manajer. Kurang mendengar, sehingga kurang menghargai ide orang. Ini harus kita lakukan. Mampu mendengarkan dan menghargai ide orang. Mampu mengapresiasi sekecil apapun hasil anak buah kita. Mampu pelihara interaksi sosial, strategi yang dilakukan. Mampu membuat suasana kerja yang positif. Tadi, supaya tidak ada konflik anak buah, suasana kerja ini dibikin positif. Dipanggil, kalau perlu pakai sistem konjung, saya mau Anda berdamai, saya mau Anda begini. Mampu supaya konflik political office itu tidak terjadi. Political office itu terjadi, ya, kalau guideline-nya tidak jelas. Political office itu terjadi kalau kadang-kadang bosnya membiarkan. Political office itu harus, begitu terjadi political office, bosnya harus grab. Tapi kadang-kadang bos juga harus bikin konflik sistem manajemen. Kalau sudah dewasa semua, kita bikin konflik sistem. Itu motivasi juga. Tapi harus pegang kendali betul. Tapi kalau ada konflik anak buah, panggil dua-duanya. Saya goalnya mau gini, Anda berdua harus cari solusinya. Pakai sistem Kim Jong-un boleh, pakai sistem Nelson Mandela juga boleh. Mampu tidak mengkritik dan mengkoreksi anak buah di depan umum. Kalau Anda mau mengkritik, mengkoreksi anak buah, jangan di depan, panggil.
Panggil. Dan suasana jangan yang kaku. Cari suasana yang rileks supaya tidak ada blocking communication. Kemampuan memutus strategi yang harus Anda lakukan, mampu menentukan tujuan, mampu mengumpulkan fakta yang ini sebelum Anda memutuskan, ya, menentukan tujuan, mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya, mampu tetap terbuka untuk semua kemungkinan yang ada, membuat dampak positif negatif, mau coba ubah pandangan. Yang ke-8, kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7 Anda bisa lakukan dengan baik. Anda mampu membuat perencanaan. Tadi masih ngajar. Mampu membuat perencanaan. Kalau 1 tadi, 2, 3, 4, 5, 6. Karena sudah tahan, mampu membuat perencanaan baik. Karena mampu menentukan tujuan. Mampu menentukan tahapan, tempat, dan langkah untuk mencapai tujuan. Mampu membangun kerjasama dengan tim dan divisi lain. Mampu menyediakan alternatif perencanaan. Mampu menilai kembali rencana. Dan mampu kembali rencana yang kuat. Ini kenapa saya bikin double. Karena rencana itu adalah patokan. Bisa dirubah suatu saat kalau dipengaruhi 4 hal. Teknologi, kompetisi, komunitas, dan peraturan pemerintah. Itu bisa merubah strategi yang kita lakukan. Saya kira itu mengenai keterampilan analitik yang saya coba sampaikan, supaya Anda paham bahwa di dalam learning organization itu butuh keterampilan analitik. Visualisasi, melihat bisnis prosesnya dan hasilnya, kemudian pemikiran kritis Anda. Di awal observasi, dievaluasi, dianalisis, didiagnosis. Akhirnya ketemu mana yang tidak efisien, tidak efektif. Sebab akibatnya ketemu. Dengan sebab akibat ketemu, Anda bisa menentukan strategi. Anda punya pengetahuan, kemampuan di dalam diri Anda. Dan ini harus diolah tiap hari. Karena ini tidak bisa diajar di sekolah. Ini adalah pengalaman hidup. Selama Anda tidak lakukan pengalaman hidup itu enggak ada. Pak Ian, itu yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin sharing atau bertanya, kami persilahkan. Karena ini pengetahuan manajemen, ini masih pengetahuan manajemen. Silakan, Bapak Ibu, kalau ada yang mau menanyakan. Silakan Bapak Ibu semuanya, jika ada pertanyaan di raise hand aja. Bapak Ibu, silakan. Kita akan selesai jam 10.30. Masih ada waktu 19. Ya, Bu Septiwi lagi nih, Pak. Bu Septiwi, silakan. Silakan Bu Septiwi dibuka. Ya. Ya Pak Ari, mengenai saya sedikit tertarik mengenai kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Ada 8 kriteria yang Pak Ari sebutkan. Cuman kan sebagai manusia tidak ada yang sempurna menurut saya. Kalau menurut Bapak, jadi fokus utama itu dari nomor 1 sampai nomor 8 itu sebenarnya apa yang harus kita jadiin acuan terlebih dahulu untuk menjadi seorang manajer, Pak? Dari yang 1, kemampuan memberikan delegasi, kemudian mengerjakan teknis, konseptual, dan lainnya itu menurut Bapak itu kami tuh harus konsennya ke nomor berapa aja sih untuk intinya semuanya harus kita miliki, tapi kan ada ada yang perlu diperhatikan yang lebih khusus, Pak Ari. Oke, saya jawab Bu Yasat. Insyaallah. Ibu, yang pertama Ibu harus paham dulu konsep yang dinamakan keterampilan analitik. Visual, pemikiran kritis, dan masuk database. Betul kan, Bu? Seperti komputer itu loh, Bu. Di input datanya masuk. Nah, itu namanya learning organization. Nah, yang terpenting bagi kita, Bu, adalah bahwa manajer itu adalah memberikan direction control terhadap proses bisnis dan hasil bisnis dengan kepemimpinan yang kuat. Saya cenderung, Ibu, nomor 1 itu komunikasi. Kalau Ibu bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menciptakan I am okay, you are okay. Artinya Ibu bisa mendelegasikan dengan baik. Karena orang berkomunikasi ada 2.
cara bicaranya, atau isi komunikasinya. Besok kita akan bicara di dalam bauran kepemimpinan. Nah, ini kita akan bahas. Nah, kalau Ibu Septi mau berkomunikasi kepada orang, kalau mau ketemu orang, jangan asal berkomunikasi. Tahu dulu siapa dia, apa pesannya. Ada 5 tahap kan? Kemarin ada 5 tahap kan, Bu? Apa pesannya, apa? Itu nomor 1 itu komunikasi. Makanya di dalam bauran kepemimpinan besok, satu hal yang saya ingin bahas lama adalah komunikasi. Setelah komunikasi, itu bagaimana kita bikin perencanaan planning, patokannya. Nah, planning itu bisa berubah kapanpun, karena yang mempengaruhi ada 4. Teknologi, kompetisi, komunitas, dan peraturan pemerintah. Tiba-tiba aturan pemerintah berubah, strateginya berubah nggak? Berubah. Nah, komunikasi, planning, selanjutnya yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan productivity. Nanti akan saya bahas mungkin hari ketiga atau keempat. Ada permasalahannya productivity itu adalah bagaimana sistemnya tidak jalan, manajemennya jelek, anaknya berantakan, dan sebagainya. Bagaimana ini ditingkatkan, dirubah? Nah, itu kan butuh delegasi yang bagus, butuh komunikasi yang bagus, butuh perencanaan, butuh keterampilan teknis. Jadi semuanya itu bergabung, gitu. Tapi saya coba prioritaskan mana yang nanti coba kita fokuskan untuk kita pelajari. Pertama, komunikasi. Kedua, membuat planning. Ketiga, meningkatkan productivity. Ketiga, membangun kreativitas. Nah, 4-4-nya itu menyangkut 8 hal tadi, Bu. Menyangkut 8 hal yang ada di situ. Secara otomatis, kalau 4 ini dikembangkan, 8 ini jago. Tetapi fundamentalnya ada 3. Fundamentalnya. Apa fundamentalnya? Visualisasi. Visualisasi itu kalau di dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbika. Lihatlah, dengarkan, tidak hanya dengan mata, dengan hati juga. Apa yang dilihat dan didengar? Proses bisnisnya dan hasil bisnisnya. Proses bisnisnya itu menyangkut 6M. Man-nya bagaimana, materialnya bagaimana, mesinnya bagaimana, metodenya bagaimana, pasarnya bagaimana, cash flow management bagaimana. Itu di dalam prosesnya. Hasilnya seperti apa? Mana yang kurang? Butuh Iqra bismi rabbika. Butuh evaluasi, butuh diagnosis. Butuh apa lagi? Analisis. Sehingga menemukan mana yang tidak efisien, tapi kuncinya adalah komunikasi. Kata Krishnamurti itu di dalam berkomunikasi, jawaban yang Anda inginkan tergantung pertanyaan yang Anda buat. Artinya apa? Anda harus paham dulu permasalahannya. Anda harus ahli dulu. Anda harus Iqra lebih dulu. Butuh direkam yang masuk di dalam Pentium kita. Pentium bikinan Allah ini lebih canggih daripada untuk tahu sebab akibat. Bu Septi bisa jawabkah? Halo. Gimana Bu Septi? Ya Pak, terima kasih Pak. Iya betul sekali menurut Bapak, kan komunikasi, kemudian itu yang terpenting ya Pak ya. Jadi terima kasih atas arahannya Pak Ari. Oh iya, jadi komunikasi. Dengan kita paham komunikasi kan kita tahu persis apa yang kita omongin, kepada siapa kita omongin, pesannya apa, tujuannya apa. Baru kita perencanakan. Ngomongnya dimulai dari mana, suruh ngapain, kan gitu. Ini rencana ini nggak bisa jalan. Waduh, produktivitasnya turun kalau nggak bisa jalan. Nah, bagaimana untuk meningkatkan produktivitas? Nanti ada caranya. Nah, supaya orang-orang itu bisa produk naik, butuh kreativitas. Bagaimana membangun kreativitas? Gitu. 4 itu aja nanti kita diskusikan. Mudah-mudahan ada gunanya. Ini ilmunya nggak ada di buku, Bu. Ya Pak, di sini makasih Pak.
Terima kasih Pak Ari. Ya, oke. Ada lagi? Halo, ada lagi. Ini semakin ditanya, semakin keluar ilmunya, Bapak Ibu. Ya mungkin nggak sempurna, nggak bisa semuanya. Saya kan nggak ahli 100%, tapi paling nggak merubah cara pandang Anda. Karena ilmu pengetahuan adalah merubah cara pandang. Gimana Bu Diana? Lebih mudah kan? Ditulis lebih mudah kan? Direkam, nanti rekamannya saya kirim. Supaya bukunya cepat jadi nih Bu. Silakan Bapak Ibu yang lain barangkali mau ada pertanyaan. Pak Silakan Abdul Malik, di-raise aja. minta komen Pak Abdul Malik. Komen. Pak Abdul Malik. Bapak dekan kita. Roger, Pak Abdul Malik. Siap. Ini Oke, terima kasih banyak. Ini menyimak penjelasan dari Pak Kiai, ini luar biasa. Ya, enggak, ini tadi kan saya juga melihat visualisasi kemarin, ada pondok, ada pesantren ini, beliau ini di kepala saya. Ini kan tadi beliau mengatakan ilmu pengetahuan itu merubah sudut pandang. Nah, saya dirubah sudut pandang saya melihat visualisasi gambar itu selalu ada pondok, berarti Pak Ari ini juga seorang kiai. Ya, jadi tadi itu saya tersentak, tadi itu ada captionnya tadi Pak Ari ya, bahwa jangan jangankan membentak ya, jangan mengoreksi saja tidak bisa ya, dikoreksi anak buah di depan umum. Nah itu ya bukan ke orang lain ya, saya juga pernah mempraktikkan itu dan memang hasilnya konyol. Artinya ada beberapa dosen yang saya anggap tidak berkinerja bagus, tidak memberi kontribusi, dan itu di rapat-rapat tingkat fakultas itu saya sempat menegurnya. Malah yang saya lihat itu benar itu tadi, bahwa itu tidak mendorong motivasinya, saya melihatnya dia semakin down. Nah ini fantastik saya rasa ini. Jadi itu gimana ya Pak Arya ya, artinya kita bisa melatih ya mental kita seorang pemimpin itu tidak terjebak dalam semacam ego tingkat keegoan kita begitu, bahwa ini saya kan pemimpinnya, di saya boleh anytime saja saya bisa begitu ya. Gimana itu Pak? Maksudnya ini perlu apa ya, kesabaran rupanya ya. Tapi saya tidak tahu ini gimana ya titipnya nih Pak Kiai. Kasih. Jadi Pak, saya selalu menempatkan sepatu saya di tempat mereka. Menempatkan sepatu saya di tempat mereka. Artinya kalau saya jadi dia itu gimana sih? Kurangnya apa saya? Oleh sebab itu Pak Abdul Malik, ini sering aja. Kalau saya mau diskusi dengan anak buah saya, persoalan yang rumit, saya nggak pernah di kantor saya. Kantor saya ini kan saya bikin juga agak santai gitu. Jadi tidak ada depan kan ada yang kantornya depan tumpuan kertas banyak gitu loh Pak. Kan gitu Pak. Tapi begitu dia masuk udah pusing dulu gitu loh Pak. Tapi di tempat yang dimana rileks, ada kopinya, ada ini, kita ngomong santai. Jadi dan dimulai diskusi dengan bukan topik yang rumit. Saya selalu mulai diskusi dengan apa yang dia berhasil lakukan, Pak. Kenapa dia lakukan seperti itu? Jadi, John, kemarin itu saya lihat gitu misalnya di area Anda bisa sama rumah sakit ini omsetnya, apa yang dilakukan? Saya coba pancing untuk bercerita. Tapi kenapa yang di sana gagal? Kenapa? Nah, sebetulnya Pak, orang gagal itu ada dua. Karena ketidaktahuan atau sengaja tidak tahu, Pak. Nah, kalau sengaja tidak tahu kita gerus, Pak. Nah, yang banyak itu karena ketidaktahuan. Belum nyampe ilmunya. Makanya kita perlu explore gitu, Pak. Makanya saya selalu di tempat diskusi itu, Pak, yang suasana netral, yang supaya tidak ada blocking communication, Pak Abdul Malik. Itu yang sering saya lakukan, tip-tip itu sehingga semuanya terbuka gitu. Kan kita pengen explore apa sih kekuatan anak buah kita, apa kelemahan kita.
Apa sih ancamannya? Kalau dia melakukan ancaman yang bikin gagal itu apa? Kita pengen tahu, Pak, supaya kita bisa ngasih solusi. Karena sukses manajer tiga, memberikan motivasi, memberikan umpan balik, dan menghilangkan masalahnya anak buah. Nah, saya coba untuk seperti itu, Pak. 3 ini fundamental yang, nah untuk bisa memotivasi, kita harus bisa komunikasi yang baik. Kita bisa bikin perencanaan yang baik. Kita harus tahu konsep productivity. Kita harus tahu konsep creativity. Gimana? Karena kita nggak bisa as usual gitu, Pak. Nah, yang as usual, yang sure itu kan hasilnya ya biasa-biasa. Out of the box ini yang perlu kita sering pikirkan. Itu Pak Abdul Malik, mohon maaf kalau belum memuaskan. Kasih Pak, kasih Pak Kiai, kasih. Ada lagi? Masih 6 menit lagi. Monggo silakan, ada lagi pertanyaan yang lain? Masih ada Abdul waktu Malik, 6 menit. kapan-kapan boleh undang saya jadi manajernya. Saya datang. Oh boleh Pak, nanti kalau ini udah offline ya sudah bisa rasakan kopi Makassar Pak. Siap. Kita bikin workshop gitu. Siap. Bapak yang potensial 20% itu kita coba diskusi. Saya bukan mengajari, cuma sharing aja. Baik Pak, ini saya catat ya. Iya. Siap. Oke, ada lagi yang lain barangkali? Oke, kelihatannya ini kita masih punya waktu 6 menit ya, teman-teman semuanya ya. Ada yang mau komen lagi? Pak Irwanda. Kan mau komen Pak barangkali. Irwanda. Halo Pak Irwanda. Oke. Pak Irwanda. Pak Muhammad Eldon. Halo. Ini Pak Lani Sumantri. Bulani. Pak Bulani ini, Sumantri. Pak Lani. Pak Lani. Bapak itu Pak. Pak Lani. Makanya videonya. Kameranya dibuka, Pak. Oh iya betul. Kita asumsi itu kan kadang-kadang bikin Iya. 2 kali saya salah. Pak Ari kayaknya masih belum kenal saya, Pak. Iya, kadang-kadang begitu muncul kan. Terlalu banyak pesertanya, Pak. Salah. Ya Pak, jadi gini, saya agak sedikit komentarin beberapa hal yang saya screenshot tadi ya, saya catat. Jadi kalau saya mendengar penjelasan dari Pak Ari kan, saya berasumsi bahwa saya seorang manajer dan saya di top manajer yang kemungkinan pengolahan manajer itu dari top to top down gitu loh. Jadi saya melihat yang saya rasakan adalah posisi saya saat ini misalnya seorang middle management yang harus punya kemampuan berkomunikasi terhadap atasan dan bawahan. Nah, kalau misalnya ada kondisi yang tidak ideal, misalnya tadi saya catat sebagai seorang sebagai seorang manajer atau top manager, dia jangan sampai melakukan hal-hal yang lebih banyak ke operasional teknis gitu ya. Dan ketika kita melihat kondisi seperti itu yang dilakukan oleh top kita, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang middle management gitu ya, sebagai seorang middle manager. Kemudian satu lagi misalnya ada juga hal-hal yang tidak ideal dilakukan oleh top kita, misalnya cara berkomunikasi, cara menasehati atau mengkritik di depan umum, kemudian itu terjadi dan kita sebagai seorang middle manager apa yang harus kita lakukan gitu. Saya melihat ini sering terjadi di level-level middle manager dan akhirnya kita hanya mengikuti aja arah itu gitu dan kita menerima itu aja, dan apa yang sebetulnya kita harus lakukan gitu ketika ada kondisi yang tidak ideal seperti itu gitu Pak. Itu aja sih Pak, saya mau konsultasikan. Oke, Pak Lani, pertama yang harus kita lakukan adalah kalau ada situasi seperti itu, kalau saya ngadep bos, sebetulnya yang you harapkan ke saya itu apa? Dicatat. Yang diharapkan apa dulu? Kalau bos itu marah ke kita kan harapan dari kita tidak sesuai kan, betul kan Pak? Betul. Oke, harapannya apa?
Itu yang pertama. Supaya, nah ini pemahamannya harus sama dulu. Karena ingat, tugas top manajemen itu hanya 4. Bapak orang Jawa atau orang Sunda? Orang Sunda, Pak, saya. Oh ya. Tugasnya top manajemen yang 4. Ngangguk, setuju. Ngangguk ya. Ngangguk. Tadi saya simak ya. Ya, ngangguk setuju, gedek, tidak setuju. Kalau ada yang berhasil kasih, kalau tidak berhasil Ngamplang ya. Ngamplang. Walaupun ngamplang itu bukan arti harfiahnya harus menghukum, enggak. Dihukum itu suruh ngerjain lagi yang bagus. Itu dihukum juga gitu loh, Pak. Nah, pertama adalah ketemuin bosnya. Bos, tadi saya terima kasih dikoreksi di umum, ya. Nah, bos itu sebenarnya pengen saya apa? Karena kadang-kadang ketidakjelasan bos itu membuat kita juga tidak jelas. Itu pertama. Yang kedua, setelah Anda tahu, Anda bikin suatu rencana aksi manajemen, mengusulkan. Kan Anda kalau mau bikin aktivitas, Anda nanti besok kita bicarakan. Harus bikin aksi manajemen, harus memanfaatkan 6M. Betul nggak, Pak? Man, woman, material, mesin, material, metode, market, uang. Market dan money. Ya. Tujuan Anda melakukan aktivitas itu supaya uang masuk perusahaan banyak. Betul nggak? Betul nggak, Pak Lani? Ya, betul, Pak. Nah, bagaimana rencana untuk memasukkan itu yang kedua? Untuk bisa uang masuk banyak, itu harus ada customer yang beli banyak dan punya uang. Betul nggak? Bagaimana strategi memilih customer itu? Dan customer mengeluarkan uang kalau dia dapat pelayanan yang prima atau excellent. Excellent. Ya. Artinya operating excellent. Bagaimana usulan Anda? Ya. Nah, untuk bisa menjalankan ini harus ada orang yang excellent juga. Bagaimana orang yang dari tidak bisa menjadi? Bagaimana usulan Anda terhadap orang, terhadap operation excellent, terhadap bagaimana approach customer supaya cash flow-nya banyak. Nah, ini Anda bikin, Anda usulkan kepada bos. Setuju dulu. Bos, tanda tangan setuju. Jangan cuma lisan. Terus Anda kerjakan sesuai itu. Kalau Anda kerjakan ada yang gagal, kesalahan berdua, Pak. Dia sudah setuju kok. Ya. Betul, Mari. Nah, selama ini kadang-kadang kita sama bos nggak seperti itu. Bos usul mau kayak ini. Bosnya lupa. Kan kemarin saya nggak nyuruh begitu. Karena tidak tertulis. Tidak jelas, tidak terukur, tidak tertulis. Kalau saya presentasikan, bos, besok mengenai keinginan bos itu kurang 3 hari Anda kirim supaya dia belajar. Hari Senin saya presentasi, bos. Bos, untuk ini begini. Bos setuju nggak? Setuju, catat, setuju. Ini setuju. Begitu catat, semua yang usulan Anda print, suruh tanda tangan bahwa dia setuju. Jadi kalau seperti itu dia nggak bisa marah. Itu namanya learning organization, Pak. Pembelajaran bersama, ngajarin bos juga, gitu. Nah, itu setiap 2 hari ngasih update Anda. Bos, seperti ini yang kita kerjakan, sudah kita kerjakan, hasilnya begini, tapi ada yang hasil kurang bagus. Bos ada masukan nggak, bos? Usulan saya begini, bos ada masukan nggak? Gitu, Pak Lani. Oke, Pak Ari, terima kasih. Jadi itu yang menciptakan yang dinamakan communication. Anda harus paham, komunikasi bukan asalkan ngomong. Tadi menyampaikan usulan dengan seperti itulah bagaimana berkomunikasi yang itu nanti yang kita akan pelajari. Ini yang kita pelajari kan bertahap ini, satu sama lain berkaitan kan dari hari pertama. Iya, Pak. Makanya kalau nggak ikut dari pertama agak susah ikut dari kedua ketiga. Oke, Pak Yan, lebih 2 menit. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih Pak Lani. Pak Lani ya, sama-sama, Pak. Pak Yan, makasih banyak. Saya kebetulan pegang data.